Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini akan Bapak bagikan rangkuman, ya, rangkuman dari buku BPN Aceh untuk kelas 2, ya. Jadi silakan nanti kalian baca rangkumannya. Rangkuman ini untuk ujian, ya, untuk ujian. Jadi silakan nanti kalian baca rangkumannya di rumah. Silakan di print, kalau bisa di print lebih bagus. Jadi kalian ada pegangan, ya. Silakan di print dan ditempelkan di buku catatan SBDP-nya, jadi biar nggak hilang, ya, biar rangkumannya nggak hilang. Oke. Baik, nah silakan sambil lihat buku penanya, melihat rangkumannya. Kalian lihat rangkumannya, ya. Pada KD 3.1, ya, kita mulai poin-poinnya, apa-apa saja yang penting yang sudah Bapak rangkum untuk kalian, ya. Untuk KD 3.1, poin pertamanya, karya seni 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, artinya apa? Bahwa karya 3 dimensi itu memiliki panjang, ya, lebar, dan tinggi. Jadi kalau misalnya karya seni 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar. Sedangkan kalau karya 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itu makanya dia disebut 3 dimensi, karena dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Selanjutnya, karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Nah, karena karya 3 dimensi itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi, maka dari ketiga hal tersebut akan muncullah yang namanya isi dan ruang, ya. Sehingga karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Oke. Selanjutnya, karya 3 dimensi dapat dilihat dari depan, ya. Dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, atas, dan sebagainya, ya. Karena emang pada dasarnya karya seni 3 dimensi bisa dilihat dari sudut manapun, ya. Bisa dari depan, belakang, atas, kemudian dari samping, ataupun bahkan dari bawah. Ya. Karena karya 3 dimensi itu pada umumnya dapat dilihat dari berbagai sisi. Oke. Kemudian poin yang selanjutnya, karya 3 dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur, ya. Jadi ini unsur-unsur yang penting dalam suatu karya 3 dimensi, ya. Jadi kalau misalnya ditanya unsur-unsur karya 3 dimensi itu apa? Memiliki titik, garis, bidang dan bentuk, warna, serta memiliki permukaan yang serta memiliki bentuk permukaan atau teksturnya, gitu, ya. Jadi ada berapa itu? Ada 4, ya. Titik, garis, bidang, dan bentuk, kemudian warna, serta bentuk permukaan. Sebenarnya bentuk permukaannya sama aja sebenarnya itu sama bidangnya. Cuma di sini bidangnya itu bentuk keseluruhan. Ya, kalau misalnya dia kotak, ya kotak, gitu, ya. Kalau misal permukaannya itu teksturnya. Jadi apakah dia itu lurus atau bergelombang kah? Ya, karena kan ada benda 3 dimensi itu yang dia bergelombang. Contoh misalnya seperti ini, ya. Ini pada botol minuman, dimana kalau kita lihat teksturnya ini kan melengkung, di sininya melengkung dulu, ya, melengkung sampai ke bawah. Nah, tapi ini termasuk bidangnya itu, tuh bentuk bidangnya ini termasuk lingkaran atau tabung, ya. Ini tabung, ya. Tapi teksturnya, bisa kalian lihat, dia teksturnya nggak bergelombang, ya. Jadi nggak lurus, nggak halus, ya, nggak rata. Itu yang dimaksud dengan bentuk permukaan. Oke, jadi kalian nggak usah bingung lagi, ya, tentang perbedaan bentuk permukaan dengan bidang dan bentuk. Kalau bidang dan bentuk itu tuh ini lingkaran yang kalau misalnya kita lihat dari satu sisi ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari bentuk yang seperti ini, dia menjadi sebuah tabung. Bentuknya atau bidangnya itu adalah tabung, ya, tapi bentuk permukaannya itu bergelombang, ya. Jadi nanti itu bisa kalian cari bahan yang benda-benda di sekitar kalian yang misalnya bentuknya itu termasuk 3 dimensi, ya. Karena benda-benda sehari-hari yang
paling sering kita temuin itu adalah benda-benda yang termasuk benda 3 dimensi dibandingkan 2 dimensi. Ya, kalau di kehidupan kita sehari-hari kan lebih banyak benda 3 dimensi dibandingkan yang 2 dimensi. Ya. Oke. Kalau 2 dimensi tadi seperti lukisan, foto, ya dan lain sebagainya ya. Itu kalau 2 dimensi. Oke, selanjutnya poin selanjutnya, karya 3 dimensi dapat dibuat dari bahan yang beragam, misalnya dari bahan buatan ataupun bahan alam, ya. Kemudian contoh bahan buatan yang dapat digunakan dalam membuat karya 3 dimensi adalah plastisin, karton, ataupun kertas koran. Itu contoh dari bahan buatan. Ya, kalau misalnya contoh bahan alamnya itu dapat menggunakan tanah liat ataupun pasir. Itu ada di rangkuman kalian ya, silahkan dilihat nanti. Kemudian plastisin dan tanah liat termasuk bahan lunak karena mudah dibentuk. Ya, jadi plastisin dan tanah liat itu juga termasuk bahan lunak dikarenakan mudah dibentuk. Oke. Kemudian kita masuk ke KD 3.2. Pola irama adalah panjang pendek bunyi. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Oke. Contoh pola irama 2 artinya setiap birama dalam lagu terdapat hitungan 2 hitungan ataupun 3 ketukan. Jadi nanti kalau misalnya contoh pola irama 3, berarti artinya dalam lagu terdapat 3 hitungan ataupun 3 ketukan. Contoh lainnya, contoh pola irama 4 misalnya. Contoh pola irama 4 artinya dalam satu lagu terdapat 4 hitungan dan atau 4 ketukan. Jadi sama aja ya, seperti yang hitungannya sama seperti yang di contoh pola iramanya. Kalau pola iramanya 2 ya dalam lagu terdapat hitungan 2 atau 3 ketukan, 2 ketukan. Kalau misalnya contoh pola iramanya 3 ya, pola iramanya itu 3 artinya terdapat 3 hitungan atau 3 ketukan. Kalau misalnya pola iramanya itu 4, berarti terdapat dalam lagunya terdapat 4 hitungan atau 4 ketukan. Seperti itu seterusnya ya. Oke, selanjutnya poin selanjutnya, selain panjang pendek bunyi terdapat juga ketukan kuat dan ketukan lemah. Ya, biasanya ketukan kuat terdapat pada ketukan awal lagu. Ya, contoh misalnya gini, ketukan kuat itu kalau misalnya ini kita pakai pola iramanya 4. Artinya dalam lagu tersebut itu selalu hitungan 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai lagunya selesai. Ya, dari akan terus-terusan dihitung 4 balik lagi ke 1, 2, 3, 4 balik lagi ke 1, 2, 3, 4 balik lagi 1, 2, 3, 4 balik lagi 1, 2, 3, 4 balik lagi 1, 2, 3, 4 sampai lagunya selesai. Ya, jadi di sini kita bisa membedakan mana ketukan kuat dan ketukan lemahnya. Ya, ketukan kuat tadi dikatakan bahwa ketukan kuat itu terdapat di ketukan awal lagu. Berarti bisa dikatakan pada setiap hitungan 1. Ya, jadi hitungan 1 itu selalu lebih kuat dibandingkan hitungan 2, 3, dan 4. Oke? Dan itu biasanya memang seperti itu. Di hitungan 2 pun ketukan satunya lebih kuat. Di hitungan 3 pun ketukan pertama itu lebih kuat. Ya, jadi kan selalu terdapat pada ketukan awal lagu. Ya, jadi contoh tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Contoh seperti itu. Jadi ketika Bapak bilang tu, satu ya, satu atau tu, itu lebih kuat suara Bapak. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Tu. Contoh seperti itu. Yang artinya ketukan kuatnya ada pada hitungan 1. Ya. Dan akan selalu dihitungan 1. Oke. Selanjutnya, saat bernyanyi kita harus memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Yang artinya kita juga harus memperhatikan kedua hal tersebut. Jadi bukan cuma memperhatikan tinggi rendahnya nada, tapi kita juga harus memperhatikan panjang dan pendeknya bunyi. Apakah nada itu dibunyikan panjang ataukah nadanya dibunyikan pendek?
Oke. Oke, selanjutnya saat bernyanyi kita dapat mengiringinya dengan ketukan. Oke, jadi saat bernyanyi kita dapat mengiringinya dengan ketukan. Boleh menggunakan alat musik yang dapat dipukul ataupun dengan cara lain. Misalnya bernyanyi sambil bertepuk tangan. Nah, bertepuk tangan, nah itu juga termasuk ketukan. Ya, itu termasuk ketukan. Nah, jadi contoh paling gampangnya yaitu adalah bertepuk tangan atau misalnya mukul meja dipukul. Ya. Mejanya dipukul. Oke, itu contoh dari mengiringi nyanyian dengan ketukan. Selanjutnya, ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Artinya, kita dapat melihat panjang pendeknya lagu, ya, panjang pendeknya lagu yang dinyanyikan itu melalui ketukannya, ya. Kemudian poin selanjutnya, ketukan pada lagu dapat dilakukan dengan bertepuk tangan. Itu contohnya tadi, ya. Bunyi lagu yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu ketukan, sedangkan bunyi lagu yang pendek diiringi satu tepukan. Ya, artinya bunyi yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu ketukan, sedangkan lagu pendek diiringi satu tepukan. Misalnya gini, sol, tepukan Bapak ada 4 kali, ya kan? Tapi bunyinya itu cuma sekali, sol. Contoh gitu. Itu yang artinya kalau bunyi panjang itu biasanya diiringi lebih dari satu ketukan. Kemudian kalau bunyi pendek, sol, 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 sol. Satu tepukan, satu nada. Contoh gampangnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi biasanya bunyi lagu yang panjang itu biasanya diiringi lebih dari satu ketukan. Sedangkan kalau misalnya bunyi yang pendek, ya itu biasanya diiringi satu tepukan, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke KD 3.3. Ya, setiap manusia bergerak setiap hari dan melakukan gerak tertentu saat melakukan kegiatan. Contohnya ada gambarnya di situ. Gerakan mencangkul tanah, gerakan menimba air, gerakan mendorong meja. Ya, jadi itu contoh-contoh gerakan manusia setiap hari, ya. Gerakan mencangkul tanah, gerakan menimba air, gerakan mendorong meja. Oke. Kemudian poin selanjutnya, sebuah gerakan tarian dapat memadukan dua gerakan. Contohnya perpaduan antara gerak tangan dan kaki. Perpaduan tersebut disebut koordinasi gerak, ya. Koordinasi gerak yang disesuaikan dengan hitungan. Artinya kalau misalnya sudah menggunakan dua gerakan, misalnya tadi gerakan tangan dan kaki, ataupun misalnya menggunakan lebih dari dua gerakan, ya, gerakan kepala, tangan ataupun dan kaki, perpaduan gerak tersebut disebut sebagai koordinasi gerak. Jangan lupa, ya, disebut sebagai koordinasi gerak yang disesuaikan dengan hitungan. Oke. Selanjutnya, gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar terlihat lebih indah. Artinya ketiga gerakan ini ketika dipadukan harus sesuai hitungan, ya. Jadi tidak ada yang saling mendahului. Nah, dengan supaya tujuannya terlihat lebih indah jika dilihat, ya. Kemudian poin selanjutnya, ya, ada gerakan yang menggunakan kaki di mana kita harus menghentakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan, seperti gerak jalan di tempat. Nah, gerak jalan di tempat ini bisa menggunakan satu gerakan, hanya kaki yang bergerak, atau juga misalnya kita dapat melakukan koordinasi gerak, ya. Kita dapat melakukan koordinasi gerak ketika jalan mencontoh gerakan jalan di tempat, ya, dengan menggunakan perpaduan antara kaki dan tangan, ya. Jadi ketika kita menggunakan kaki dan tangan dalam melakukan gerak jalan di tempat,
ya, itu kita sudah melakukan koordinasi gerak. Oke. Walaupun sebenarnya gerakan jalan di tempat itu bisa menggunakan cuman satu gerakan, ya, satu gerakan, yaitu gerakan kaki, ya. Tapi bisa kita gabungkan dengan satu gerakan lagi, yaitu dengan menggunakan gerakan tangan, ya. Jadi ketika kita sudah menggunakan dua gerak secara bersamaan, gerakan kaki, gerakan tangan, ya, maka gerakan tersebut disebut koordinasi gerak. Oke, itu ya. Kemudian poin selanjutnya, setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri, ada gerakan ke kanan, ada gerakan ke atas, ada gerakan ke bawah. Ya, jadi bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya, jadi itu arah dari setiap gerakan. Ingat ya, bahwa setiap gerakan memiliki arah, ya, memiliki arah. Ada gerakan ke atas, ada gerakan ke bawah, ada gerakan ke kiri, dan ada gerakan ke kanan, ya. Oke. Kemudian salah satu gerakan hewan yang dapat dengan mudah dikenali itu adalah gerakan kelinci. Sebenarnya nggak cuma kelinci ya, banyak sekali hewan yang bisa kita kenali gerakannya, ya, banyak sekali. Apalagi kan sekarang kalian sudah sering nonton ya, sudah sering melihat banyak hewan di televisi, ataupun misalnya kalian melihat dari dari handphone ya. Banyak sekali sekarang contoh hewan yang bisa kalian kenalin, ya. Ya, bisa juga gerakan bebek misalnya seperti itu ya, ataupun misalnya gerakan misalnya contohnya itu adalah gerakan kupu-kupu misalnya ya. Itu salah satu gerakan hewan yang mudah dikenali, ya. Nah, di sini kita pakai gerakan kelinci, ya. Kelinci bergerak dengan cara meloncat. Ya, jadi kalian sudah bisa meniru gerakannya. Artinya ketika kalian melakukan gerakan meloncat, orang yang melihat itu bisa dengan mudah mengetahui bahwa gerakan meloncat kalian itu bisa dikatakan bahwa itu adalah gerakan kelinci. Jadi orang-orang pada tahu. Jadi ketika seseorang melakukan gerak, ya, gerakannya itu harus sesuai supaya ketika orang menonton, ya, ketika orang menonton gerakan tersebut, mereka bisa mengerti, oh itu gerakan kelinci, oh itu gerakan jalan kaki, oh itu gerakan melap meja, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu contoh kalau kita ingin meniru suatu gerakan, ya, bisa dari gerakan hewan, bisa dari gerakan yang lainnya, ya, ataupun kita bisa buat sendiri gitu, boleh, ya. Selanjutnya kita ke KD 3.4, ya. Poin pertama, dalam membuat hiasan banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan. Misalnya bahan alam yang merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Kemudian bahan alam yang dibuat, misalnya biji-bijian, dedaunan kering, cangkang dan cangkang kerang, ya. Itu contohnya. Jadi dalam membuat hiasan banyak benda di sekitar kita yang dapat kita gunakan. Contohnya bahan alam. Bahan alam ini adalah semua bahan yang terdapat di alam, ya. Contoh-contohnya apa? Biji-bijian, dedaunan kering, cangkang kerang, terus batu kerikil, ranting pohon, dan lain sebagainya, ya. Jadi bahan tersebut adalah bahan-bahan yang bisa kita temuin secara langsung di alam, ya. Nah, itu dalam membuat hiasan berarti kita bisa menggunakan bahan alam, ya, salah satunya. Kemudian poin berikutnya, tanah liat merupakan salah satu bahan alam yang dapat digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Ya, ini sama ya. Tanah liat juga merupakan salah satu bahan alam karena emang cuma bisa didapatkan di alam. Ya. Selanjutnya, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi kalau tadi itu ada bahan alam, sekarang ada bahan buatan.
Kalau bahan alam itu adalah bahan yang disediakan oleh alam. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya karet, plastisin, benang wol, plastik, kertas, kain perca, dan lain sebagainya. Itu adalah bahan-bahan yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi kita bisa membuat suatu karya seni itu bisa menggunakan bahan alam ataupun bahan buatan, terserah kita mau pakai yang mana. Ya. Kemudian untuk membuat kerajinan tangan selain bahan buatan, kita juga memerlukan alat seperti alat pemotong yang contohnya gunting, kemudian alat perekat contohnya lem, kemudian alat pewarna contohnya krayon, pensil warna, spidol, dan cat air, ya. Jadi selain bahan pembuatannya, ternyata kita membutuhkan alat lain, ya, alat tambahan, alat pendukung, ya, alat pendukung supaya kita dapat membuat kerajinan tersebut selain bahan pembuatannya, ya, selain bahan alam tadi dan bahan buatan. Ternyata kita memerlukan alat lain seperti alat pemotong, alat perekat, alat pewarna, ya. Jadi di rangkuman kalian itu ada pengertiannya, ada arti-artinya, pengertiannya. Alat pemotong adalah alat untuk memotong bahan, ya. Jadi kalau misalnya ditanya, alat pemotong itu artinya apa? Alat untuk memotong bahan. Ya, itu artinya, ya. Alat pemotong artinya adalah alat untuk memotong bahan. Kemudian kalau ditanya alat perekat artinya apa? Alat perekat adalah alat untuk menempelkan dua benda atau lebih. Ya, boleh 2, boleh 3, atau bahkan pokoknya minimal 2 benda yang harus ditempelkan. Sisanya kalian bisa lebih dari 2 benda, bisa 3, bisa 4, 5, 6, dan sebanyak-banyaknya sesuai yang kalian mau. Jadi artinya kalian kalau misalnya ditanya alat perekat itu artinya apa? Alat untuk menempelkan 2 benda atau lebih. Kemudian alat pewarna itu apa? Alat pewarna adalah alat yang digunakan untuk memberi warna agar hasil prakarya itu atau hasil karya yang kalian buat itu terlihat lebih indah. Ya, jadi itu pengertian arti dari alat pewarna. Kemudian di bawah itu ada satu teknik quilling, ya. Teknik quilling adalah seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan ataupun tumbuhan, ya. Itu nanti suatu saat akan kita bahas. Nah, kalian cukup tahu pengertiannya aja dulu, ya. Jadi itu cuma sebenarnya kayak kalian cuma menggulung-gulung kertas aja. Kalian gulung-gulung kertas banyak, terus nanti gulungannya itu kita buat jadi bentuk bunga ataupun bahkan menyerupai hewan. Seperti itu, ya. Jadi cuma gulungan-gulungan kertas, teknik menggulung kertas, ya. Baik, itu tentang teorinya, rangkuman kita hari ini, ya. Karena minggu depan kita akan ujian, jadi dipelajari rangkuman yang sudah berikan. Silahkan tonton video rangkumannya juga supaya kalian bisa lebih paham. Ya. Oke, baik. Jika ada yang misalnya ingin kalian tanyakan tentang rangkumannya, silahkan chat Bapak, ya. VN boleh, ya. Silahkan di chat Bapak. Nanti akan Bapak jawab pertanyaannya, ya, kalau misalnya kalian ada yang bingung, ya. Oke, baik, ini dulu penjelasan rangkuman kita hari ini, ya. Pelajarin supaya minggu depan kalian bisa menjawab ujian kalian dengan benar, oke? Baik, sampai di sini, sampai ketemu di ujian minggu depan.